untuk pemrosesan data besar, ya. Utamanya adalah deep learning. Jadi nanti dalam pelatihan deep learning itu juga terdapat model pelatihan supervised, unsupervised, self-supervised, dan juga reinforcement learning. Nah, supervised itu tentunya sudah sering kita lakukan, diantaranya dengan melakukan klasifikasi, segmentasi, dan lain sebagainya menggunakan label. Di pelatihan yang menggunakan label ground truth itu dinamakan dengan supervised. Kemudian nanti ada juga pelatihan tanpa label, tanpa ground truth yang dinamakan dengan unsupervised learning. Dan beberapa hal yang baru, jenis pelatihan yang baru saja diperkenalkan itu adalah self-supervised learning, juga ada reinforcement learning. Nah, sebelum kita memasuki ke supervised, unsupervised, self-supervised, dan reinforcement learning, kita akan bahas beberapa pokok bahasan mulai dari anatomi dari deep neural network, apa itu feature learning, terus kemudian apa itu supervised learning, unsupervised learning, self-supervised learning, dan juga reinforcement learning. Tentunya di antara kita sudah ada yang pernah mendapatkan bahasan tentang jaringan syaraf tiruan. Hanya saja dikarenakan kita memproses atau melatih data yang besar, kita membutuhkan model yang menyediakan parameter yang lebih banyak lagi untuk menangkap fitur-fitur atau karakteristik dari data yang besar tersebut, yang multidimensi itu. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu timeline, historical timeline, yaitu sejarah machine learning, ya, mulai dari yang sederhana sampai kemudian sekarang ke deep neural network ini. Pada timeline ini, ya, kita bisa melihat bahwa terdapat sejarah, ya. Jadi perkembangan mulai dari ditemukannya algoritma perseptron, yang pada intinya adalah dia meniru kinerja neuron yang ada di dalam otak manusia. Yang neuron ini kemudian cara kerjanya itu dimatematiskan dalam bentuk operasi sederhana, seperti halnya operasi AND, OR, NOT, kemudian operasi penambahan pada perseptron, yang itu menjadi satu dasar basis untuk jaringan syaraf tiruan. Jadi dalam neuron itu terdapat bobot yang kemudian nanti akan dipelajari dan dicari nilainya seiring dengan pelatihan. Nah, kemudian seiring dengan penambahan tahun, maka perangkat keras itu pun juga berkembang, sehingga memungkinkan untuk diadaptasi model jaringan syaraf tiruan yang lebih kompleks dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pada sekitar era tahun 1980 itu muncul multi-layer perseptron, yang dimana perseptron itu ya tidak hanya satu layer tapi beberapa layer, yang kemudian dioptimasi dengan algoritma yang namanya backpropagation. Algoritma backpropagation ini nanti yang dapat mencari bobot yang optimal untuk bisa menghasilkan model yang berkualitas. Namun juga karena
keterbatasan perangkat keras, maka kualitas dari perangkat keras pada saat itu ya, maka modelnya itu ya tidak terlalu kompleks. Ya. Padahal ditengarai bahwa model ini menjadi solusi untuk dikatakan sini non-linearity separable problems. Apakah itu non-linearity separable problems? Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu, pada kasus pembelajaran machine learning, algoritma berusaha untuk bisa menemukan hyperplane, yaitu batasan antara misalkan satu kategori dengan kategori yang lainnya. Akan tetapi pada dunia nyata, seiring bertambahnya data itu pula, sering terjadi kasus bahwa ternyata untuk membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, atau satu kategori dengan kategori yang lainnya, maka kita perlu memikirkan bahwa hyperplane itu bentuknya non-linear. Jadi kalau non-linear itu berupa fungsi seperti garis lurus gitu ya. Bisa juga linear itu juga polinomial, jadi persamaan kuadrat, persamaan angka 3 itu. Akan tapi ya polanya seperti begitu saja. Gitu. Kita temui bahwa data itu semakin besar, maka semakin banyak, maka kecenderungannya adalah non-linear problems. Oleh sebab itu kita memerlukan big computations, ya. Namun nanti big computation itu nanti juga ada problem yang namanya overfitting. Nanti juga ada beberapa metode untuk bisa mereduksi overfitting ini. Nah, tapi ini pada tahun 1980-an. Karena perangkat kerasnya itu belum mumpuni, maka belum terbuktikan ya bahwa model yang seperti ini itu memang bagus untuk pemrosesan atau pelatihan data besar. Oleh sebab itu pada tahun 1990-an populer support vector machine yang digagas oleh Vapnik. Yang support vector machine ini ya dia berusaha mencari hyperplane dengan margin tertentu untuk memisahkan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Yang fungsi dari hyperplane ini bisa didefinisikan baik secara linear maupun non-linear dengan pendekatan kernel fungsi kernel. Nah, ini bertahan beberapa saat sebelum akhirnya pada tahun 2010 itu kemudian deep neural network itu kemudian bisa diaplikasikan pada sebuah perangkat keras komputasi berkecepatan tinggi dan juga RAM yang tinggi pula. Maka bisa diaplikasikan untuk dia memproses satu tensor, satu matris dalam satu waktu yang sama, concurrently. Nah, sehingga proses pelatihan itu dapat berlangsung lebih cepat dan juga tanpa kekurangan memori. Nah, disitulah ketika itu Geoffrey Hinton kemudian kembali dia mengaplikasikan deep neural network itu pada kasus ImageNet, yang ImageNet itu ada sekitar jutaan citra, yang modelnya itu mampu mengalahkan model-model yang sebelumnya yang menggunakan ekstraksi fitur seperti histogram of gradient, histogram of flow, plus SVM seperti itu dengan margin sekitar 15–20%. Nah, pada saat itu kemudian membuktikan bahwa kehandalan daripada jaringan syaraf tiruan dalam melatih data yang besar. Akan tapi kelemahannya memang ketika data set itu kecil, itu kelebihan ini tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu nampak. Karena pada dasarnya deep neural network ini proses pelatihannya dengan pendekatan feature learning. Nah, apa itu feature learning nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, seperti demikian. Nah, sejak itu maka hingga saat ini deep neural network itu menjadi populer ya, sehingga banyak peneliti, banyak perusahaan dan juga banyak instansi itu yang kemudian
mempopulerkan dan menggeluti deep neural network ini dalam berbagai macam aplikasi dan juga pengembangan teorinya. Nah, seperti itu. Dan ini cocok pada era sekarang di mana data ini semakin melimpah. Kita source-nya misalkan dari internet saja, itu setiap hari, setiap saat, setiap detik data itu update dan masuk. Sehingga kita tidak akan kekurangan data pada era-era selanjutnya, asalkan infrastruktur ini tetap, ya infrastruktur seperti sensor, kemudian penyimpanan berupa cloud, ya. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang kemudian dapat menjembatani aliran data tersebut untuk terkumpul ke dalam satu wadah yang besar. Ya. Sensor-sensor tersebut tentunya bukan hanya kamera, video yang terhubung dengan online, tapi juga sosial media dan lain sebagainya, yang membuat beberapa pakar itu tertarik untuk kemudian menganalisis itu dalam jumlah yang besar, ya, dalam data dengan jumlah yang besar. Nah, oleh karenanya sekarang kita coba untuk memahami anatomi dari deep neural network itu. Berapa fungsi yang ada di dalamnya dan juga yang sudah berkembang di dalamnya, sehingga kita perlu untuk menelaah satu persatu anatomi tersebut. Ya, dinamakan dengan anatomi karena ini adalah bagian-bagian yang membentuk dari deep neural network. Ya, kita bahas mulai dari model dari biologi neuronnya, fungsi aktivasi, arsitektur jaringan syaraf, preprocessing, inisialisasi bobot, normalisasi batch, dropout, dan fungsi loss. Apakah itu yang kita bahas sekarang? Jadi, pada intinya, arsitektur dari deep neural network itu ada berbagai macam. Yang paling populer adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Di dalam model tersebut terdapat beberapa tingkatan atau beberapa layer yang disediakan untuk pelatihan. Yang masing-masing output daripada konvolusi itu yang dinamakan dengan feature maps. Jadi feature maps di sini adalah output hasil konvolusi. Dan operasi di dalamnya itu menggunakan juga fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini nanti akan berbagai macam, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Tentunya pada masing-masing operasi ini tidak hanya konvolusi saja, seperti di sini setelah konvolusi pertama, terus kemudian dilakukan pooling untuk mereduksi dimensinya, dilakukan konvolusi lagi, terus kemudian dilakukan pooling lagi. Nah, dengan demikian maka model ini dinamakan dengan model yang berjejaring atau connected, ya, connected layers, ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa feature map pada masing-masing tingkatan itu menghasilkan jumlah channel yang berbeda-beda. Yang jumlah channelnya itu, kalau misalkan dalam contoh yang di sini, itu semakin ke dalam, maka akan semakin banyak. Ya. Nah, kemudian setelah konvolusi ini dilakukan, atau jejaring konvolusi ini dilakukan, maka kemudian dilakukan klasifikasi. Yang biasanya klasifikasi ini itu dalam bentuk fully connected layers atau fully connected features di sini. Yang sama saja dengan konvolusi 1 kali 1. Yang fully connected features ini sifatnya dense atau dia rapat gitu kan ya. Yang hasilnya itu nanti memprediksi dia termasuk ke label yang mana. Input image tersebut masuk ke dalam label yang mana gitu ya. Ini adalah contoh dari CNN atau Convolutional Neural Network. Tetapi ada juga model yang lain yang lebih basic, yang lebih umum, itu yang dinamakan dengan multi-layer perceptron. Yang multi-layer perceptron ini, ya dia tidak berupa konvolusi, tapi dia ya jaringan syaraf tiruan biasa, yang dia memproses perceptron dari satu layer ke layer yang lain. Ya. Nah, biasanya untuk kasus citra itu digunakanlah convolutional neural network. Untuk kasus yang dia berupa data itu biasanya digunakan multi-layer perceptron. Nah, tadi kita sudah membahas ini bagian dari konvolusi berjenjang atau bagian ekstraksi fiturnya.
Nah, yang paling terakhir ini tadi adalah bagian untuk pengklasifikasinya. Nah, pengklasifikasi ini tentunya tidak hanya fully connected layers yang saya bahas itu tadi, namun ini bisa juga diganti dengan machine learning yang tradisional yang umumnya kita tahu seperti support vector machine bisa. Jadi ini adalah input terus kemudian masuk ke support vector machine. Terus kemudian KNN, K-nearest neighbor pun bisa. Jadi ketika proses pelatihan ini sudah selesai, kemudian bagian dari pengklasifikasinya ini nanti diganti dengan algoritma yang lain, misalkan SVM KNN itu tadi, itu juga bisa. Jadi many possibilities, banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan pada deep convolutional neural network ini. Nah, tentunya hal tersebut terinspirasi dari bagaimana neuron itu bekerja. Ini adalah contoh dari biological neuron dan ini mathematical modelingnya. Dapat kita lihat bahwa di dalam neuron itu terdapat bagian-bagian nukleus, dendrites, cell bodies, akson, branch of axon, ya, yang ini nanti menangkap sinyal-sinyal ya ke dalam nukleusnya ini. Nah, itu nanti sinyal-sinyal yang ditangkap itu dikali bobotnya, terus kemudian ditambahkan. Seperti itu model matematisnya yang di kanan ini. Itu kemudian diakhiri dengan fungsi aktivasi. Jadi kita bisa lihat sini, ya. Kita bisa lihat sini ada masuk ya dendrit. Dendrit ini menangkap input X0 diboboti dengan W0 ya atau sinapsis. Misalkan input ke 0 ya, diboboti dengan W0. Nah, nanti ditambahkan dengan input yang kedua yaitu X1 diboboti dengan W1, X2 diboboti dengan W2, ditambahkan semuanya, kemudian ditambahkan dengan bias. Jadi mungkin kita bisa membayangkan bahwa X0, X1, X2 ini adalah features atau parameter dari dataset yang dimasukkan. Setelah ditambahkan perkalian antara bobot dengan masing-masing features itu tadi, terus kemudian ditambahkan bias, diakhiri dengan di wrap dengan fungsi aktivasi. Oleh sebab itu sebelum neuron itu keluar melalui output akson ini, maka dibundel dengan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini bisa berbagai macam. Ya, umumnya hasil dari perseptron ini nanti di wrap dengan fungsi aktivasi. Bisa juga tidak ya, tapi umumnya dikasih fungsi aktivasi. Nah, apabila tidak dikasih fungsi aktivasi, maka hasil operasi dari neuron ini atau perseptron ini itu masih linear. Ya, jadi operasi penambahan seperti ini masih operasi yang linear ya. Kita perlu untuk menonlinearkan hal yang linear ini dengan fungsi aktivasi. Oleh karena itu, nanti ada beberapa hal ya. Jadi, oleh karena itu, jaringan syaraf tiruan dalam ini considered as non-linearity oleh karena fungsi aktivasinya ini. Gitu. Seandainya tidak ada ya sama saja dia hanya berupa proses atau kalkulasi yang sifatnya adalah linear. Nah, fungsi aktivasi ini atau the non-linearity takes a single number and performs a certain fixed mathematical operation on it. There are several activation functions you may encounter in practice. Pada contoh yang di bawah ini yang di kiri, ini adalah namanya fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid adalah sebuah fungsi non-linearity that squash real numbers to range between 0 to 1. And the right is the tan non-linearity. It's squash real number to range between -1 to 1. Jadi range-nya itu diubah seperti ini ya.
apa namanya itu, feature map-nya itu tadi, katakanlah hasil keluaran dari perseptron ataukah hasil keluaran dari konvolusi, itu kemudian dirubah range-nya itu, either kalau misalkan sigmoid itu ke minus 0 ke 1, atau misalkan tan itu minus 1 ke 1. Hal ini berarti berusaha ya, untuk memaksa jaringan syaraf tiruan ini untuk menemukan solusi yang tidak umum yang dilakukan apabila kita melakukan proses linear. Kalau menggunakan proses yang linear, ya mungkin itu saja solusinya. Tapi ketika itu dirubah dengan fungsi aktivasi ini, dengan pendekatan non linear, jadi feature map-nya itu di non linear, kan maka mungkin akan dia menangkap pola-pola yang lain dari struktur data yang ditangkap. Nah, pola-pola yang lebih kompleks yang seharusnya ditangkap dari dataset yang besar. Yang itu tidak dapat ditangkap oleh fungsi yang linear. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga fungsi aktivasi yang lain yang dinamakan dengan ReLU atau Rectified Linear Unit. Yang fungsi aktivasi ini akan merubah nilai ke 0 ketika nilai tersebut berada di bawah 0 ya, misalkan minus. Dan yang kanan itu adalah kita melihat bahwa dengan menggunakan rectified linear unit ini dibandingkan dengan tan, maka akan mempercepat proses pelatihan. Kita lihat grafik di sini, dengan menggunakan aktivasi ReLU, maka dia cukup pada awal-awal epoch atau epoch kelima itu sudah mencapai konvergensi yang lebih cepat daripada menggunakan tan non-linearity itu tadi. Kita lihat bahwa pada epoch kelima, tan itu masih lag behind dibandingkan dengan ReLU. Jadi ReLU ini keuntungannya bisa mempercepat proses pelatihan. Ataupun kemudian dalam visualisasinya nanti, dia akan menghasilkan visualisasi yang menarik. Yang menarik itu dalam artian lebih secara visual lebih sensibel ke manusia. Itu nanti kita lihat ya. Dan fungsi aktivasi ReLU ini sudah umum digunakan dalam pemrosesan di convolutional neural network. Kemudian arsitektur jaringan syaraf itu sendiri. Arsitektur jaringan syaraf terdapat beberapa layer. Di antaranya adalah input layer, hidden layer, dan juga output layer. Yang hidden layer ini nanti bisa lebih banyak lagi, bisa ditambahkan sehingga lebih dalam. Berupa hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3, dan seterusnya. Nah, seperti demikian. Akan tapi nanti seiring bertambahnya hidden layer ini juga akan ada masalah di samping keuntungannya. Okay. Okay. Notice that in both cases there are connections or synapses between neurons across layers, yeah, across layers, but not within a layer. Okay. Larger neural networks can represent more complicated functions. The data are shown as circles colored by their class, and the decision regions by a trained neural network are shown underneath. Dan ini kita bisa lihat bahwa bagaimana seiring bertambahnya jumlah hidden neuron yang ada, maka jaringan syaraf itu mampu menangkap pola-pola yang lebih kompleks. Dengan 3 hidden neuron,
Misalkan kita ingin membedakan antara dua kategori yang berbeda, yaitu merah dan hijau ini, masih ada beberapa misklasifikasi apabila kita ujikan ke dalam kasus yang nyata. Begitu pula dengan 6 hidden neuron, terus kemudian 20 hidden neuron, mungkin dia akan menangkap pola yang lebih kompleks sehingga dia mampu untuk memfasilitasi atau mengakomodir semua data-data baik itu merah maupun yang hijau ini dengan sedemikian rupa. Sehingga ini adalah satu bentuk fungsi nonlinear. Nonlinear karena kita membutuhkan fungsi nonlinear untuk bisa mendefinisikan hyperplane yang seperti ini. Dibandingkan misalkan yang 3 hidden neuron ini, atau misalkan nanti cuma satu garis pemisah gitu ya, set atau hyperplane-nya, atau misalkan bentuknya seperti persamaan kuadrat gitu, set gitu ya. Tapi gitu juga terlalu simpel untuk membaca distribusi dari data ini. Nah, oke. Tapi juga ya kecenderungannya apabila jaringan syaraf ini ya terlalu fit dengan data persebaran datanya ini, maka ada satu permasalahan overfitting. Sehingga ketika satu data uji baru masuk, kemungkinan dia tidak ada di dalam lingkup batasan ini, sehingga juga terjadi misklasifikasi karena pola yang ditangkap oleh jaringan syaraf itu terlalu fit terhadap persebaran data yang ada pada data latih dataset. Oleh sebab itu nanti ada beberapa teknik seperti regularizer, dropout, dan lain sebagainya untuk kemudian ini lebih dilonggarkan lagi. Jadi ada satu regularizer, tidak terlalu fit, tapi agak dilonggarkan seperti itu. Jadi dalam kasus data dunia nyata itu memang kompleks ya, kompleks. Kita tidak bisa terlalu fit, juga kita tidak bisa terlalu loose. Gitu. Kalau terlalu loose, banyak misklasifikasi. Terlalu fit, kemungkinan bisa juga overfitting. Sehingga kita perlu jalan tengah. Oke. Dan yang yang harus diingat lagi bahwa seperti kebanyakan machine learning, ya kita memerlukan pre-processing. Pre-processing ini itu adalah memprosesan data sebelum dimasukkan ke dalam deep neural network, yang mana distribusi data itu merupakan hal yang paling penting dalam pembacaan pola oleh machine learning atau deep neural network. Oleh sebab itu, perlu kita seragamkan dalam skala yang sama, yang dinamakan dengan normalisasi. Oke. Yang bentuk normalisasi data itu, yang paling utama ya zero centered data, yang dataset tersebut diubah ke tengah sehingga senternya itu adalah zero, sehingga algoritma itu bisa tahu perbedaan data satu dengan data yang lainnya itu relatif terhadap zero ini, jadi bisa lebih terukur. Terus kemudian dinormalisasikan, nanti bisa datasetnya itu mengkerut seperti ini. Misalkan ini adalah hubungan antara dua buah features, yaitu yang ini adalah yang horizontal maupun yang vertikal, ini horizontal ini. Oke. Bisa juga kita menggunakan PCA, Principal Component Analysis, ya, untuk melakukan pre-processing data ini. Data itu di zero center, terus kemudian dirotasi dengan menggunakan basis eigen,
dari covariance-nya. Nah, jadi datasetnya itu nanti akan diskalakan oleh values itu tadi ya, untuk mentransformasi dataset ini dalam satu dataset yang baru yang mungkin lebih murni ya. Jadi ingat juga bahwa nanti baik data latih maupun data uji itu nanti sama-sama harus di pre-processing dengan cara yang sama, tidak boleh berbeda. Misalkan data latihnya itu di pre-processing dengan menggunakan PCA atau kita melakukan whitening itu tadi, maka nanti data uji atau data validasinya itu sebelumnya juga harus dilakukan pre-processing yang sama. Kalau tidak, ya distribusinya akan berbeda. Jadi posisi data tersebut relatif dengan data yang lain, atau posisi data tersebut relatif terhadap hyperplane yang sudah dibentuk, itu nanti terukur dengan hasil dari distribusi yang sudah dinormalisasi itu tadi, sehingga seragam. Nah, bisa diukur perbandingannya, jaraknya antara satu sampel dengan sampel yang lain, maupun satu sampel dengan hyperplane. Ataupun jarak antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Seperti itu. Jadi, pre-processing ini merupakan hal yang penting yang perlu untuk kita lakukan, dan setiap hari kita mengadakan pelatihan deep neural network ini. Nah, ini adalah contoh dari principal component analysis ya. Yang dilihat pada suatu citra yang kemudian kita lakukan pemutihan atau whitening. Ini contoh dari 49 citra, yang 49 citra ini menghasilkan sekitar 3072 eigenvektor yang di sini divisualisasikan dengan top 144-nya. The top eigenvectors account for the most of variance in the data. Top eigenvector itu mewakili data-data yang variasinya tinggi, yang kemungkinan berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Nah, kalau dia tingkat variasinya tinggi kan, dia berarti ada pola-pola yang kaya ada yang dalam situ kan. And we can see that they correspond to the lower frequencies in the images. Nah, ini terus kemudian citra-citra tersebut bisa di-reduce, dikurangi, ya, dibuang informasi-informasi atau pixel-pixel yang tidak perlu. Ya. Sehingga proses whitening image-nya itu seperti itu, menghasilkan pola atau strip-strip yang dia itu merupakan ciri khas karakteristik dari masing-masing citra. Kalau kita lihat secara sepintas mirip dengan edge detection, tapi ini tentunya mengcapture pola yang beraneka ragam ya. Edge-nya beraneka ragam. Di samping edge, dia juga ada sedikit gradasi warna. Yang mana ini disebut dengan principal komponen, yaitu komponen-komponen yang menjadi pembeda antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk pre-processing yang mungkin bisa digunakan apabila mengurangi file size dari data input ya. Dengan atau dia dapat juga mempercepat proses training itu nantinya karena sudah ditemukan karakter-karakter yang spesial yang bisa membedakan antara satu citra dengan citra yang lainnya. Kemudian jaringan syaraf tiruan itu tadi sebelum dilakukan pelatihan perlu dilakukan inisialisasi bobot terlebih dahulu. Inisialisasi bobot itu bisa berupa inisialisasi nol atau pula inisialisasi random atau juga inisialisasi berdasarkan variansinya.
Yang umumnya digunakan adalah inisialisasi random. Oke. Kemudian dalam inisialisasi random tersebut kemungkinan juga ada permasalahan inisialisasi bobot yang buruk yang kebetulan saja mendapatkan kombinasi bobot yang buruk. Nah, oleh karena itu diadakanlah normalisasi batch ini. Seperti yang mungkin pernah kita lakukan untuk mentraining di neural network ini. Karena besarnya data itu tadi, banyaknya data itu tadi, dan juga mungkin kapasitas dari perangkat keras yang kita punya atau memori dari GPU yang kita punya itu terbatas, maka kita perlu potong-potong menjadi beberapa batch. Nah, setiap batch-nya ini nanti bisa dinormalisasi, yang dinamakan dengan normalisasi batch. Biasanya zero mean normalization itu tadi. Yang itu dapat digunakan untuk jaringan mengcapture dari distribusi datanya itu tadi. Jadi kalau yang tadinya kita melakukan pre-processing pada atau normalisasi pada sebelum pelatihan atau pre-processing, maka ini pada tengah-tengah pelatihan dilakukan normalisasi batch itu tadi agar dia lagi-lagi terukur ya. Jadi jarak antara data satu relatif dengan data yang lain itu bisa terukur gitu. Yaitu normalisasi batch ya. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan ya batch-nya batch 10 ya dia ada 10 data pada saat setiap di-feed-kan ke dalam jaringannya itu. Jadi kalau misalkan ada 10.000, kita bisa 10.000 data total, terus kemudian batasnya 10, kita bisa menentukan nanti dalam setiap epoch itu nanti ada berapa iterasi pemasukan ke dalam jaringannya itu tadi. Seperti itu. Jadi, tapi baru-baru ini pada penelitian tahun 2018 kalau tidak salah itu normalisasi batch itu sangat bergantung kepada jumlah batch-nya. Jadi ketika jumlah batch-nya itu sangat kecil, katakanlah 2, maka normalisasi batch ini efeknya itu tidak sebagus ketika batasnya itu tinggi, atau misalkan di dalam skala 64, 128 seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari normalisasi batch, di mana apabila kita menggunakan normalisasi batch, perlu dalam satu batch itu sejumlah filenya itu banyak ya, agar bisa efek normalisasinya ini terasa pada akurasi yang dihasilkan oleh jaringan syaraf tiruan itu tadi. Nah, berbagai cara untuk mereduksi overfitting. Berbagai cara untuk mereduksi overfitting. Di antaranya adalah menggunakan dropout. Yang dropout ini pada intinya adalah dia menerapkan suatu probabilitas begitu, misalkan probabilitas 0,001. Nah, dari serangkaian bobot-bobot yang ada di sini itu 0,01 ada 0,001 bagian dari keseluruhan bobot-bobot tersebut nanti kemudian akan di reset. Kan bobot-bobotnya ada yang sudah ketemu, gitu kan ya. Ada yang sudah ketemu. Atau dia sudah menggunakan bobot dari hasil pelatihannya itu tadi. Nah, tapi pada setiap iterasinya itu nanti diacak dengan probabilitas 0,01 itu tadi, mana-mana bobot-bobot yang akan di drop atau di reset, sehingga ketika itu sudah di di reset, maka dia akan tidak terupdate pada bobot. Nah, ini berguna untuk menurunkan atau mengurangi efek dari overfitting itu tadi, agar kemudian bobot-bobot itu dapat mencari nilai optimal yang lain daripada dia stuck pada satu nilai tertentu. Ketika sudah pada akhir-akhir pelatihan itu ya biasanya ya.
Itu gunanya dropout. Oke, sebelum saya lanjutkan ke feature learning, dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Oke, sekarang ke feature learning. Nah, ini adalah skema training dan testing pada deep learning ya, di mana pada intinya citra-citra atau data itu langsung diproses ke dalam jaringan tanpa ada namanya ekstraksi fitur. Jadi nanti parameter-parameter ini akan menemukan fitur-fiturnya sendiri yang dinamakan dengan feature learning itu tadi. Jadi tidak kita definisikan dulu ekstraksi fiturnya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kemudian ketika data itu nanti masuk, kemudian dihitung parameter-parameternya dan outputnya berupa fungsi loss itu tadi, nanti kemudian dipropagasi, dipropagasi balik. Fungsi lossnya tadi yang berupa error itu tadi nanti akan dipropagasi balik untuk mengetahui prediksi ini dari ground truth yang sebenarnya itu masih jauh atau tidak. Kalau masih jauh, maka kemudian dilakukan update untuk bobotnya sehingga semakin lama jaringan-jaringan ini akan mengupdate bobotnya mendekati output realnya. Jadi output dari label yang sebenarnya. Ketika sudah di-deploy, maka langsung dia melakukan testing atau langsung dia menguji tanpa ada update lagi untuk memprediksi bahwa ini adalah citra apa? Oh, ternyata citra anjing. Seperti itu. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, ya. Silakan Anda cari perbedaan antara feature learning dengan feature engineering. Oke. Nah, ini secara umumnya seperti ini, feature engineering, berarti ada proses ekstraksi fitur, dan juga ada yang namanya feature learning, seperti ini. Ini bisa diceritakan perbedaannya. Ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit, nanti kemudian agar bisa menceritakan perbedaan antara keduanya. Oke, saya akan kembali lagi 10 menit ke depan. Mas Ahmad Rero, ya, silakan. Apakah perbedaan antara feature learning dengan feature engineering? Kalau feature engineering itu dia memilih fitur yang akan dimasukkan ke model deep learning-nya itu secara manual, Pak. Secara manual. Seperti apa? Manual seperti bagaimana? Saya nangkapnya sih dilakukan sendiri ya, maksudnya oleh manusia gitu ya. Ya, bukan itu ya. Jadi dilakukan oleh sendiri oleh manusia itu seperti bagaimana? Mungkin diinputkan semuanya atau satu persatu atau apa? Jadi bukan pada itunya ya, feature engineering dan feature learning. Nah, coba dicari sekarang, nanti akan saya tanya lagi. Terus kemudian Mbak Aisyah Awalina. Iya, Pak. Apa perbedaan feature learning dengan feature engineering? Kalau saya tangkap itu feature learning sendiri adalah sebuah sistem yang
secara otomatis dapat merepresentasikan fitur itu secara otomatis. Lalu saya baca juga itu sebagai pengganti dari fitur engineering yang dilakukan secara manual. Nah, untuk fitur engineering sendiri adalah sebuah pengetahuan yang untuk mengekstraksi fitur data mentah yang dapat digunakan dengan teknik data mining. Coba berikan contoh feature engineering itu apa saja? Contoh-contoh feature engineering yang biasa dilakukan dulu pada machine learning sebelumnya. Sebenarnya. Kalau contohnya sendiri itu, kalau yang saya dapat itu, yang saya cari, fitur engineering itu dapat memproses data awal sehingga mendapatkan fitur itu lebih bermakna. Jadi semisal ada variabel X, Y, and Z, fitur engineering itu dapat diputuskan dengan tidak hanya variabel X, Y, and Z, tapi bisa menggunakan dengan log X min Y kuadrat dikali Z untuk sebagai pengganti untuk mencari fitur itu sendiri, Pak. Tapi untuk tekniknya seperti random forest sebagai yang dapat berjalan dengan baik untuk prediksi kategori. Jadi apa itu? Feature engineering itu kan dari bahasanya sendiri itu adalah apa namanya? Engineering itu apa? Memanipulasi fitur. Iya, Pak. Nah, contoh algoritma feature engineering itu apa saja? Contohnya Sekarang kita ke Mas Ananta. Ya, Pak. Apakah perbedaan antara feature engineering dengan feature learning? Kalau menurut saya feature engineering itu kita itu posisinya menentukan fitur mana yang kira-kira bisa dipakai dalam sebuah model. Kalau feature learning itu secara otomatis model kita itu menentukan fitur-fitur apa yang nanti bisa dipakai untuk diterapkan dalam sistem kita, gitu Pak, menurut saya. Contoh dari feature engineering itu apa saja? Kalau feature engineering itu dari yang saya baca itu ada kayak multi-relational decision tree learning, Pak. Itu menggunakan algoritma supervised yang mirip dengan decision tree. Oke, apa dulu pernah melakukan ini, mencoba untuk menjalankan machine learning? Pernah? Belum, Pak. Belum pernah? Ya. Oke. Terus kemudian Mas Angga Vidianto. Ya, Pak. Apa perbedaan antara feature learning dengan feature engineering? Kalau feature engineering itu feature yang untuk mendapatkan informasi baru, Pak. Sebentar. Untuk mendapatkan informasi baru yang tidak ada sebelumnya. Kemudian kalau untuk yang feature learning itu teknik yang bisa buat pembelajaran dari data yang sudah ada sebelumnya, gitu Pak. Senang saya gitu. Kurang konkret ya. Coba yang lainnya, Mas Gibran Fawaid. Ya, Pak.
Ya. Apakah perbedaan antara feature learning dengan feature engineering? Oke, dari yang saya dapat, Bapak, feature engineering itu bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita sendiri dalam memilih feature untuk membuat feature baru, supaya model machine learning itu dapat bekerja lebih akurat dalam memecahkan masalah seperti itu, Pak. Sedangkan untuk feature learning itu pembelajaran yang merepresentasikan serangkaian teknik yang memungkinkan sistem itu dapat bekerja secara otomatis untuk menemukan fitur-fitur yang diperlukan. Oke. Ya, dari data mentah itu, Pak. Oke. Sekarang berikanlah satu contoh algoritma yang termasuk feature engineering dan juga satu contoh algoritma yang termasuk feature learning. Oke. Untuk yang feature engineering, saya menemukan. Untuk yang feature learning saya masih belum nyari itu, Pak. Untuk yang feature engineering ini salah satunya ada imputation. Imputation ini yang saya pahami dari yang saya cari itu proses pemrosesan substitusi nilai kosong pada dataset. Jadi metode ini contohnya misalnya menghapus seluruh baris data yang terdapat nilai kosong atau mengganti nilai kosong dengan nilai rata-rata maupun nilai yang sering muncul seperti itu, Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau feature engineering itu ya semua features yang kita engineer sedemikian rupa atau mempunyai satu algoritma tertentu atau yang sengaja kita bentuk, ya, yang sengaja manusia bentuk, bukan dibentuk oleh mesin atau bukan dibentuk oleh learning algorithm. Sekarang coba Mas Kun Cahyo. Iya, Pak. Ya, pertama dulu, apa perbedaan antara feature learning dengan feature engineering? Ya, baik. Yang saya baca, kalau fitur engineering atau rekayasa fitur itu membuat sebuah fitur dari kumpulan data. Jadi fiturnya itu dibuat secara manual menggunakan matematis gitu, Pak. Kalau fitur learning itu tadi seperti yang disampaikan membuat fitur yang membuat sebuah fitur secara otomatis dari data tadi, Pak. Oke, sekarang berikan contoh algoritma feature engineering dan juga feature learning. Kalau setahu saya di fitur engineering itu di teks itu ada back of word, dan ada TF-IDF. Kalau back of word itu dia merubah teks menjadi vektor. Nah, vektor ini adalah jumlah n atau jumlah kata dari kumpulan kata dari seluruh dokumen, Pak. Kalau fitur learning ini mungkin kalau sepaham saya kalau di teks itu yang transfer learning itu, Pak. Jadi dia sudah ada kumpulan fitur-fitur sehingga bisa tanpa kita cari lagi seperti fitur engineering, dia sudah bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah output. Gitu, Pak. Oke. Mungkin untuk yang di contoh dari feature learningnya itu tadi kurang tepat, jadi belum tentu dari transfer learning, belum tentu dari transfer learning. Oke, sekarang kita ke yang lainnya. Mbak Wafa SIM. Iya, Kak. Oke. Apa perbedaannya antara feature learning dengan feature engineering? Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Kun Cahyo tadi sebenarnya sudah betul. Mungkin ini ada penjelasan yang melengkapi. Ya, oke. Please start. From what I found, feature extraction is used in conventional machine learning, and the task is carried outside the algorithm, where
people, data scientist teams, are in charge of analyzing raw data and change it into valuable features through feature selection. Okay. And then For feature learning, the algorithm is in charge of extracting the features. okay. Then can you give me example for feature engineering and feature learning? I actually couldn't find good examples yet. Can you give me the algorithms which is like the yes, except which is the either example of the feature learning or feature engineering? I didn't find it. Oke. Sekarang ke Mbak Yuan. Ya, Pak. Apakah perbedaan antara feature engineering dengan feature learning? Jika feature engineering itu proses di mana kita melakukan pengetahuan yang kita punya untuk mendapatkan informasi data yang kita unggulkan. Sedangkan feature learning itu teknik yang digunakan untuk memastikan fitur mana yang akan digunakan. Seperti itu, Pak, yang saya tahu. Oke, jadi dari sekian banyak definisi, yang paling tepat itu tadi adalah punyanya Mas Gun Cahyo dan juga Wafa S. Hayam. Hanya saja kurang dalam memberikan contoh dari feature engineering dan juga feature learning itu tadi. Jadi ceritanya yang namanya feature engineering dan juga feature learning. Feature engineering kita melakukan ekstraksi fitur dulu terhadap raw data yang masuk. Jadi ekstraksi fiturnya itu apa? Ya banyak sekali algoritma ekstraksi fitur ya. Kalau misalkan dalam citra itu ada histogram, entah itu histogram of gradient, histogram of color, histogram of flow, ada algoritma shift, misalkan apa namanya itu scale invariant, feature transform, shift. Jadi pada intinya sebelum di-feedkan ke dalam machine learning, data tersebut itu dirubah menjadi satu bentuk yang lain yang siap untuk dimasukkan ke dalam machine learning. Bentuk yang lain itu bisa bentuk yang lebih mempresentasikan data-data itu tadi dalam bentuk fitur-fitur yang akan dimasukkan. Jadi misalkan kalau raw datanya itu tadi adalah citra yang berisi nilai-nilai RGB, nanti yang dimasukkan ke dalam machine learning-nya itu bukan nilai-nilai RGB itu sendiri, melainkan adalah histogramnya. Gitu. Dengan demikian, maka kita sudah melakukan suatu pekerjaan ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur atau feature engineering merekayasa fitur tersebut sehingga lebih baik untuk dimasukkan ke dalam machine learning. Seperti halnya dalam speech, itu ada MVCC, ada Fourier transform, dan bentuk transformasi yang lainnya. NLP itu juga ada misalkan embedding, bisa apa, TF-IDF itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Gun Cahyo tadi. Nah, kalau dalam feature learning itu dari raw data sampel itu langsung di-feedkan ke dalam machine learning atau deep neural network ini. Karena feature learning ini adalah karakteristik dari deep neural network yang mana fitur-fitur itu tadi tidak kita definisikan di awal selayaknya pada feature engineering ini tadi yang kita ubah dari raw data itu menjadi sesuatu fitur yang representasi fitur yang baru, akan tetapi kita akan membiarkan deep neural network ini untuk mencari fitur-fitur yang lebih representatif dibandingkan kita merekayasa sendiri fitur-fitur tersebut.
Nah, pendekatannya pada deep neural network ini lebih kepada feature learning, oleh sebab itu jarang sekali ditemukan deep neural network itu membutuhkan preprocessing untuk mengekstrak fitur-fitur dulu, tapi dia langsung di-feed. Nah, ini ada ini menguntungkan apabila kondisinya dataset kita itu sangat besar atau big data. Kalau datasetnya itu sangat kecil atau tidak mencukupi, maka algoritma atau deep learning ini akan kesulitan untuk menemukan fitur-fitur yang representatif berdasarkan optimalisasinya itu. Semakin banyak sampel, semakin besar dataset, maka akan semakin baik deep neural network itu nanti akan menemukan fitur-fitur yang representatif. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan ya contoh dari feature learning apa ya deep learning itu, CNN, NLP dan lain sebagainya. Dengan mengingat bahwa kita menggunakan dataset yang besar. Itu. Oleh sebab itu, feature engineering itu juga bisa disebut knowledge driven feature engineering. Knowledge driven. Feature learning itu bisa juga disebut sebagai data driven, oleh karena model-model ini mencari fitur dengan didrive oleh data raw-nya ini tadi, sehingga dia akan menemukan fiturnya itu sendiri. Sehingga bisa jadi fitur-fitur yang ditemukan oleh algoritma deep neural network ini lebih representatif, lebih kaya daripada apabila kita mengengineer atau merekayasa sendiri fitur-fitur itu. Namun kondisi ini lebih kaya, lebih variatif, lebih representatif, itu tadi bisa dicapai apabila dilatih oleh dataset yang sangat besar. Oleh karena ini, maka deep neural network sangat match dengan big data. Ketika kemarin kita sudah mencoba untuk menggunakan beberapa pendekatan seperti MapReduce, a priori, terus kemudian bagaimana mereduksi dimensi dari dataset ya agar lebih efisien diproses oleh algoritma ya, karena saking besarnya data. Sekarang kita berbicara machine learning atau model learning, apakah yang cocok untuk memproses data yang besar. Dan algoritma itu bisa capai oleh deep learning, kondisi itu dapat capai oleh algoritma deep learning ini. Nah, seperti begini. Jadi kalau gambarannya dari satu grafik ini raw data itu terus kemudian diekstraksi fiturnya sehingga dia menjadi lebih representatif ya, fiturnya lebih representatif, lebih diskriminatif begitu. Nah, tapi ini kita engineer sendiri dengan ekstraksi fitur. Tapi pembelajaran fitur langsung dia langsung masuk raw, masuk diproses, masuk raw, diproses, masuk raw, dan terus kemudian diproses hingga satu titik tertentu. Ketika proses pelatihan itu sudah berjalan dengan beberapa epoch, maka akan mengkonstruksi sendiri fiturnya. Jadi ini yang dinamakan dengan feature learning atau pembelajaran fitur. Oke, jadi fitur-fitur apakah yang sudah dipelajari oleh algoritma deep learning ini? Kita kalau misalkan bayangkan convolutional neural network atau CNN, nah, pada masing-masing layer ternyata menarik sekali karena apa yang dikonstruksi itu jauh dari pemikiran kita sebelumnya yang mungkin lebih sempit. Kalau kita menggunakan feature engineering, mungkin kita secara sempit membantu formulasi matematika untuk mengekstraksi fitur-fitur dari raw data. Akan tetapi ternyata ciri-ciri yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya itu banyak ragamnya, mulai dari skala yang
paling atas, top layer itu berupa garis-garis dan titik. Terus kemudian dia mulai melihat beberapa fitur bentuk-bentuk seperti part dari wajah, seperti telinga, mata, dan lain sebagainya. Terus kemudian pada part berikutnya dia melihat satu features yang lebih global, di mana features tersebut menangkap wajah secara utuh atau pada skala yang lebih besar, begitu seperti ini. Nah, ini semua fitur-fitur ini tidak didapatkan secara rekayasa, akan tetapi dikonstruksi sendiri oleh algoritma deep learning itu tadi secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di sini, dan ini menariknya bahwa yang top layers ini features yang common biasanya adalah dari sejumlah objek-objek itu, ini adalah sebuah features yang common. Yang ini berupa garis dan lain sebagainya, tepi dan sebagainya, terus kemudian dia berujung ke layer-layer yang di bawahnya, dia mengkonstruksi ciri-ciri yang semakin global dan semakin global lagi. Nah, ini beberapa hasil tangkapan dari CNN itu tadi, ya. Jadi bobot yang disorot, yang tersorot itu di mana saja bagian-bagiannya, yang dinamakan dengan different level of abstractions. Jadi representasi features atau feature representation-nya ini semakin ke atas dia akan menangkap pola yang semakin global, dari satuan piksel, terus kemudian tepi, terus kemudian bagian dari objek sampai ke objek itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini mirip dengan bagaimana manusia untuk menangkap atau mengcapture informasi-informasi yang ada di sekelilingnya melalui mata. Masuk ke dalam neuron di dalam brain, dalam otak kita. Yang sekumpulan neuron tersebut bisa dinamakan dengan bisa dinamakan dengan sensori, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kemudian saya akan bertanya lagi. Tadi Mas Ahmad Riro. Ya, Pak. Apakah perbedaan antara feature learning dengan feature engineering? Kalau feature engineering itu dia melakukan ekstraksi fitur dulu, Pak. Jadi datanya itu dirubah menjadi bentuk lain sebelum dimasukkan ke machine learning. Kalau feature learning itu dia mengekstrak feature secara otomatis. Oke, sekarang berikanlah contoh algoritma dari feature engineering dan juga feature learning. Contohnya, Oke, contohnya belum. Sekarang ke Mbak Aisyah Awalina. Ya, Pak. Berikanlah contoh algoritma feature learning dan juga feature engineering. Untuk yang feature engineering itu apabila kasusnya pada teks bisa menggunakan TF-IDF, bawa back of word lalu ke TF-IDF. Kalau misalnya citra itu ekstraksi fiturnya ada yang contohnya dengan metode EBB, local binary pattern. Kalau untuk yang feature learning saya belum menemukan, Pak. Oke. Mas Ananta Yulian. Iya, Pak. Berikanlah contoh algoritma yang menggunakan konsep feature learning. Saya belum menemukan lagi, Pak. Mas
Gibran Fawaid. Ya, Pak. Berikan contoh algoritma yang menggunakan feature learning. Mohon maaf, Pak. Dulu gitu. Mbak Wafa SIM. Mbak, Yeah. okay. I certainly. Yes, please give me example of the algorithm that leverage feature learning. I still don't have an idea. Mas Kuncahyo, Ya Pak. berikan contoh algoritma feature learning. Mungkin kalau tadi di teks itu pakai word to fact atau ya Pak, word to fact itu Pak. Word to vector. Lalu misalnya bisa tadi pakai CNN mungkin Pak. Gitu. Oke, jadi feature learning itu ya deep learning ini, jadi CNN ini dan jaringan syaraf tiruan lainnya itu bisa disebut sebagai feature learning asalkan dari raw data terus kemudian langsung di-feedkan ke dalam algoritma jaringan syaraf tiruan dalam ini untuk kemudian dioptimasi. Seperti itu. Nah, terus kemudian dalam deep learning ini juga ada konsep supervised, unsupervised, dengan reinforcement learning. Coba sekarang Mas Muhammad Agisna. Iya Pak. Ya. Apakah berikanlah contoh algoritma feature learning. CNN Pak. Oh, ya. Terus kemudian apakah perbedaan antara supervised, unsupervised dan juga reinforcement learning? Kalau supervised learning itu metode yang sudah seperti klasifikasi itu Pak. Supervised learning itu klasifikasi, unsupervised learning itu clustering, mengelompokkan. Apa itu kan contoh ya, contohnya dari supervised dan unsupervised ya. Tapi secara definisi, ya, apakah perbedaan antara supervised, unsupervised dan juga reinforcement learning? Silakan. Mas Rifki Yunus. Ya Pak, baik Pak. Ya, silakan. Pengertian saya yang membedakan pada pembagian kelas machine learning ini ada di labelnya Pak. Jadi kalau supervised learning dia outputnya sudah dikasih tahu berupa labelnya apa. Kalau unsupervised machine learning itu belum dikasih tahu labelnya dan juga melakukan pelabelan sendiri, mengelompokkan sendiri. Kemudian untuk reinforcement learning sepertinya dia belum memiliki label Pak, cuma dikasih tahu arahannya, goalnya seperti apa. Oke. Ya boleh, bisa. Oke, baik, itu tadi adalah, tapi reinforcement learning bagaimana Mas? Ada bagaimana definisi dari reinforcement learning? Kalau reinforcement learning, sepengertian saya itu mesin learning yang digunakan yang mana mesin itu berjalan berdasarkan learning from mistake-nya Pak. Misal dia dikasih task untuk duduk di kursi, mungkin dia melakukan pelatihan terus-menerus sampai dia berhasil duduk di kursi, seperti itu Pak. Oke, jadi learning from mistake dan dilakukan secara terus-menerus untuk mengumpulkan yang namanya reward. Oke, baik. Mungkin karena sudah jam segini ya, itu nanti saya juga harus kuliah selanjutnya. Nanti kalau ada tugas saya akan umumkan di Google Classroom. Baik, dari sampai sekian, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oh silakan. Tadi berarti saya ingin menggarisbawahi Pak, berarti
deep learning itu termasuk fitur learning, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Akan tetapi kalau misalkan input dari deep learning-nya itu tadi hasil ekstraksi fitur, ya sama saja kita melakukan feature engineering. Tapi kalau kita menginputkan raw data itu ke dalam deep learning, maka bisa dikatakan itu adalah feature learning. Baik, jadi fitur engineering-nya itu termasuk di dalam algoritma deep learning-nya gitu, Pak ya? Iya, benar sekali. Dia otomatis mengkonstruksi sendiri. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, itu biasanya kalau datanya itu banyak sekali, big data, ratusan ribu, jutaan, gitu, biasanya orang prefer untuk langsung feature learning karena memberikan kebebasan sedemikian rupa bagi algoritma untuk mengkonsumsi fiturnya sendiri sehingga bisa jadi menghasilkan fitur-fitur yang kaya. Akan tetapi apabila jumlah dari data atau sampelnya itu kurang mencukupi, tidak cukup, misalkan ya katakanlah hanya ratusan atau 1000, biasanya feature engineering itu lebih bagus ya. Nah, itu ada positif dan negatifnya, tapi dalam era big data ini kita mengeksplorasi penggunaan feature learning pada deep learning. Oke, yang lainnya ada pertanyaan juga, silahkan. Oke, ini yang hadir adalah 10. Oke, baik. Sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat pagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.